Oke, suara saya masuk ya. Di online saya sudah punya banyak yang hadir. Jadi kita mulai aja, meskipun yang di onsite-nya belum hadir. Nah, hari ini kita topiknya adalah membahas tentang security di domain IoT. Nah, kalau kita coba explore lagi survei paper yang kemarin, yang ini. Nah, di sini sebenarnya di survei paper, dia kan menjelaskan ada beberapa layer untuk IoT reference modelnya yang dari sudut pandang komunikasi. Jadi ada physical, data link, network, transport, aplikasi data media, dan IoT application dan device management. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, di sini sebenarnya juga ada bagian yang dia membahas tentang security. Security, ada tabel panjang, udah agak bawah dari. Nah, ini dia. Nah, di sini ada beberapa perbandingan untuk layar aplikasi sih tepatnya di sini ada HTTP, CoAP, MQTT, ada SMPP, dan di sini ada perbandingan yang terkait dengan security. Nah, ini dia. Jadi di sini ada untuk security yang ini. Nah, kalau kita membandingkan dari aspek security, khususnya di layar aplikasi, ini layar aplikasinya, HTTP, CoAP, MQTT. Nah, kalau kita bandingkan, ternyata ya sebenarnya sama-sama aja, yaitu mereka menerapkan misalnya HTTP, dia menerapkan untuk pengamanan datanya adalah HTTPS dengan menggunakan protokol TLS over HTTP. Jadi HTTP di atasnya ditambahin protokol TLS. Tapi kalau misalnya menggunakan yang apa ini, CoAP, di CoAP ternyata dia menggunakannya adalah di TLS atau bisa juga menggunakan yang IPsec. Sementara kalau yang MQTT, kita pastikan ini aja, ternyata dia menggunakan adalah TLS. Jadi, teman mungkin masih ingat ya tentang apa? Tentang TLS ini dan IPsec. Mereka adalah protokol enkripsi. Jadi, data yang dikirimkan itu dienkripsi. Dan enkripsinya untuk 3 kasus ini mereka menggunakan uh, apa asymmetric key. Jadi kunci buat apa? Kunci buat mem, apa? Mengenkripsi data dengan kunci untuk membaca datanya itu berbeda. Makanya disebut sebagai asimetris. Masih ingat ya? Jadi kalau dulu kita belajar di keamanan data, ini adalah plain text-nya. Kemudian plain text ini akan ditambahkan dengan key, sehingga dia jadi namanya ciphertext. Dan ciphertext ini akan dikirimkan lewat jalur komunikasi publik, di mana semua orang bisa mencuri dengar di jaringan tersebut. Jadi banyak yang pencuri-pencuri yang ada di jaringan sini. Nah, ciphertext tersebut akan sampai ke penerima, dan penerimanya dialah yang punya
kunci untuk membuka dan bisa mengembalikan ciphertext tadi menjadi plain text. Seperti ini konsepnya kan. Nah, kalau key di sini dengan key di sini sama, misalnya key A, ini key B. Kalau key A sama dengan key B, nah ini disebut sebagai enkripsi simetris. Karena kuncinya sama. Tapi kalau kuncinya tidak sama, nah ini disebut sebagai enkripsi asimetris. Ya, masih kan ya? Nah, TLS, IPsec, itu adalah protokol enkripsi yang menggunakan asimetris. Jadi, ada kunci buat apa? Buat nutup tulisannya dan ada kunci yang buat buka tulisannya. Dan kedua kunci tersebut berbeda. Oke. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan, ternyata seluruh metode-metode enkripsi ini, dia fokusnya ke pada saat data itu sedang bergerak. Jadi kalau kita apa? Kalau kita perhatikan, dilihat dari lokasi data, misalnya di sini ada klien dan di sini masuk ke jaringan dan akhirnya nyampe ke misalnya server misalnya atau penerima datanya. Oke. Nah, lokasi data ada 3 di sini. Yang pertama adalah pada saat data itu sedang tersimpan di klien. Atau kembali ya, datanya misalnya di server. Maka pada saat data itu tersimpan di server, lagi duduk manis, data tersebut disebut sebagai data at rest. Jadi lagi istirahat. Itu biasanya di hard disk-nya. Nah, kemudian pada saat data ini diminta oleh klien, maka data tersebut itu akan diproses terlebih dahulu. Jadi data address ini akan dibawa ke atas, ke server, ke layar aplikasinya, untuk menjadi data in proses. Baru kemudian data in proses itu akan dikirimkan ke klien. Nah, ini disebut sebagai data in transit. Nah, protokol-protokol yang tadi kita bahas, TLS, kemudian apa? Kemudian IPsec, itu fokusnya itu ke data in transit. Jadi, gimana caranya mengamankan data yang sedang bergerak dari satu node ke node lainnya. Jadi, kebanyakan protokol keamanan data itu fokusnya ke data in transit. Memang ada beberapa uh, protokol pengamanan data untuk data at rest, yaitu misalnya dengan menggunakan uh, enkripsi hash atau fungsi hash. Cuma fungsi hash itu sebenarnya tidak ngunci datanya, tapi dia bisa digunakan untuk mengecek apakah datanya valid atau tidak. Jadi hash itu fungsinya adalah untuk mengecek data integrity. Makanya kalau misalnya kita apa lagi mau download, misalnya download file besar, misalnya installernya Ubuntu, Linux Ubuntu. Nah, pada saat kita mau download, itu di server ada hash-nya.
Nah, hash itu semacam signatur dari file yang mau kita download. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah setelah file itu, misalnya ada file xxx.txt misalnya, atau .iso. Nah, file ini didownload ke klien. Nah, si klien tentunya ingin tahu kan, ini file ini valid atau enggak. Jangan-jangan di tengah jalan ada yang ngubah filenya. Gimana caranya saya bisa tahu bahwa data integrity dari file ini itu valid? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan hash function. Nah, di hash function di sini, di websitenya itu sudah tulis, kalau Anda download file xx.iso, hash functionnya ini ya, misalnya 111222 misalnya. Nah, setelah file itu berhasil di-download oleh klien, si klien bisa ngecek sekarang dengan menggunakan fungsi hash yang sama. Dia nanya, file xxx.iso, hash kamu tuh apa? Maka dia akan ngeluarin, hash saya adalah 111333. Loh, kok beda? Nah, kalau beda seperti ini, berarti filenya bisa rusak, jadi misalnya korup, atau ada yang ngubah di jalan. Maka kalau kondisinya seperti itu, ya salah satu caranya adalah ya download ulang. Setidaknya kita dijauhi oleh file yang rusak tadi. Nah, takutnya ada yang berhasil ngehack filenya atau berhasil ngehack websitenya, dia ubah filenya. Sehingga dia file itu jadi ada malware. Nah, kalau filenya diubah, maka fungsi hash-nya pun juga akan berubah kan. Nah, kalau di sini berubah, di servernya berubah, maka pada saat kita download, kemudian kita coba tes dengan fungsi hash yang sama, hasilnya bisa beda dengan yang ada di website tersebut. Nah, jadi TLS, IPsec, VPN, itu adalah protokol-protokol yang fokus ke mengamankan data in transit. Jadi pada saat data itu bergerak, itu yang dia amankan. Tapi kalau misalnya data at rest, jadi maksudnya datanya lagi tersimpan manis di server, nah yang bisa kita amankan itu bisa dengan menggunakan hash function untuk menguji data integrity-nya, atau bisa juga di enkripsi. Jadi filenya di encrypt, kemudian kalau orang download, maka pada saat dia mau buka, dia harus ngasih kunci untuk bisa buka file tersebut. Oke, kita coba contohnya. Dan sekarang kita coba buka ke website apa ya, misalnya FreeBSD. Nih, kemudian misalnya kita download. Misalnya saya ingin download yang versi 13.2. 13.2. Oke. Nah, misalnya saya mau download FreeBSD 13.2 dan saya perlunya yang 64 bit, maka saya akan download yang AMD 64. Cuma AMD 64-nya ada di ini dia, bukan ini AMD 64 kan. Nah, ini ARM 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 AMD, ini dia. Ini berarti yang saya download. FreeBSD 13.2 rilis untuk AMD 64. Ini disk 1. Ukurannya berarti sekitar 1 giga 72
mega nomor 70.232 byte. Oke, ini kalau saya download. Nah, cuma ini kan filenya gede kan. Gimana cara saya tahu bahwa file yang saya download itu tidak korup? Atau mungkin malah lebih parah lagi ada yang ngubah-ngubah. Entah di jalan atau di servernya. Nah, caranya adalah cari ini hash-nya berapa. FreeBSD 13.2, release AMD 64. Maka saya tinggal cari. Oh, ini ada. Checksum SHA-12, FreeBSD 13.2, release 64. Ukurannya cuma 1 kilobyte. Kalau ini kita download, isinya adalah teks sebenarnya. Coba buka pakai notepad. Ini. Jadi kalau misalnya saya tadi mau downloadnya yang ini kan, FreeBSD 13.2 release ambil nambah di 1. Ini. Maka setelah saya selesai download, saya bisa ngecek dengan fungsi hash SHA-512. Nah, saya bisa menjalankan fungsi SH512 dan kemudian fungsi tersebut akan mengembalikan suatu kode data seperti ini. Nah, kalau hasil dari SH512 di laptop saya, misalnya saya download ke laptop, kemudian saya ingin tahu kan, ini filenya benar atau enggak nih. Maka saya jalankan SH512 dan kemudian hasilnya adalah seperti ini. Persis sama. Kalau persis sama berarti data integrity dari file yang saya download itu sudah oke. Berarti tidak ada kerusakan data. Contohnya seperti itu. Itu pakai SHA 512. Tapi kalau misalnya laptop saya tidak sanggup SHA 512, dia bisanya hanya contohnya misalnya SHA 256 misalnya. Maka ini yang saya download. SHA 256 itu mirip seperti SHA 512. Dia cuma beda key-nya. Seperti ini contohnya. Maka saya katakan SH256. Ya. Mirip seperti MD5. Cuma sekarang MD5 sudah nggak dipakai lagi karena memang terbukti dia ya bisa menghasilkan hash yang sama dari dua file yang berbeda. Padahal harusnya satu file satu hash nilai hash. Nggak boleh dua file yang sama itu fungsi hashnya sama. Sorry. Dua file yang berbeda fungsi hashnya menghasilkan angka yang sama, itu nggak boleh. Jadi harus satu ke satu. Kalau ada dua file yang berbeda, ya fungsi hashnya itu harus beda juga. Nah, cuma masalahnya MD5 dua file yang berbeda, hashnya kok sama. Jadi kalau model seperti itu, kalau filenya ada yang ngubah dari sini, ngubah ke sini, hashnya sama dianggap. Jadi dianggap ini valid, padahal ini tidak valid. Harusnya validnya yang ini. Contohnya seperti itu. Makanya sekarang sudah jarang sekali dipakai MD5. Biasanya pakainya SAA 256. Seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini fungsi dari kegunaan dari fungsi hash. Nah, selain fungsi hash, data address itu juga bisa kita amankan.
Caranya adalah dengan menggunakan enkripsi tentunya. Kalau tadi hash itu kan cuma buat ngambil kayak file signaturnya saja untuk mengecek data integrity. Tapi orang bisa ngambil dan bisa baca isinya tetap. Nah, biar data at-rest itu aman juga, jadi kalau orang berhasil mencuri datanya minimal terenkrip. Nah, ya kita bisa gunakan enkripsi. Nah, makanya di Windows itu sebenarnya dia sudah punya kemampuan untuk juga melakukan enkripsi. Sama deh. Nah ini, encrypt. Kok ini nggak aktif ya? Jadi maksudnya kalau ini bisa diaktifkan, dicek, maka seluruh isi folder MicroMaster ini itu akan dienkripsi. Dan hanya, oh iya, baru ingat ini Windows 10 Home soalnya, Home Edition, makanya nggak bisa ini encrypt ya. Nah, kalau sudah di-encrypt berarti orang pada saat buka MicroMaster, dia akan diminta kuncinya apa, key-nya apa, passwordnya. Kalau nggak bisa ngasih password, ya apa? Dia nggak akan bisa mengakses filenya. Oke, contohnya seperti itu. Oke, tanya lagi ya. Berarti sekarang ini, berarti security yang ada di Survey Paper ini itu fokusnya ke data in transit. Ini untuk cyber security secara general ya, jadi nggak bukan hanya IoT saja. Cuma di IoT di sini ternyata tetap juga pakainya ya TLS, IPsec. Jadi yang diamankan adalah pada saat data itu lagi bergerak. Padahal data in transit itu hanya terjadi pada 3 layer ini kan. Nah, sorry, 4 layer yang ke bawah sini. Setelah sampai ke layer ini, dia sudah jadi data at rest. Cuma data at rest-nya itu di cloud, di internet. Nah, data at rest itu juga ada di sini. Cuma data at rest-nya itu, sorry, di bawahnya ini benar sih. Data at rest di sini itu tersimpan di IoT device. Contoh misalnya di NoteMCU kita yang kemarin pakai buat mensimulasikan pengiriman data temperatur dan humidity ke cloud. Nah, datanya kita simpan di sini. Ingat, di dalam IoT device itu pasti ada microcontroller. Dan untuk Node MCU adanya di dalam sini. Yang apa? Sorry, yang ini. Yang silver kotak ini. Nah, di dalam microcontroller ada memori. Memorinya ada 3 jenis kan, ingat. Ada static RAM, ada flash,
dan juga ada EEPROM. Nah, EEPROM itu biasa kita gunakan untuk menyimpan data, khususnya data yang unvolatile. Jadi maksudnya tidak hilang kalau powernya saya cabut. Oke. Nah, kalau datanya kita simpan di EEPROM, aman nggak ya? Jangan sampai nanti orang ada yang mencuri IoT device-nya dan kemudian dia bisa mengakses EEPROM-nya dan ngambil datanya. Karena default-nya dia tidak terenkripsi data di EEPROM itu. Nah, itu bahaya kan? Nah, makanya ada beberapa kasus cyber security attack yang menyerangnya itu ke dunia IoT. Nah, cerita pertama itu adalah di ini data yang tersimpan di autonomous vehicle. Jadi dulu Jeep, Jeep tahu kan ya, itu brand yang mengeluarkan mobil. Jeep itu tahun 2000, nggak salah 2014 atau 2015 itu merilis autonomous, bukan autonomous ya, maksudnya mobil yang hampir sebagian besar tugas drivingnya itu bisa diserahkan ke komputer. Jadi Jeepnya atau mobilnya itu bisa men-scan dunia sekitarnya. Jadi dia tahu di sebelah kiri kosong, di sebelah kanan kosong, atau depan kosong. Biar dia bisa menentukan saya bisa maju atau tidak. Dan dia juga bisa ngelihat, oh lagi lampu merah, berarti harus berhenti. Nah, apesnya pada saat mereka mau mendemokan pertama kali nih, mendemoin mobil self drivingnya itu, ada yang berhasil ngehack. Nah, ngehacknya adalah ngehack di sensor untuk nangkap gambar di depan. Nah, dia bilang orang hackernya itu dia memasukkan gambar, padahal harusnya gambarnya ngambilnya dari kamera kan, tapi kamera ditipu. Gambarnya adalah di sebelah kiri ini ada mobil, tiba-tiba cuk langsung muncul. Nah, akhirnya self drivingnya kaget kan, dan dia langsung memutuskan harus banting setir ke kanan. Pada ke kanan, si hackernya ngasih gambar lagi, cekrek, ada benda di depan, ada mobil depan, belok lagi. Akhirnya mobilnya itu ya nabrak. Padahal lagi demoin tuh depan publik ya. Nah, itu kejadian pertama yang cukup terkenal, yaitu di mana orang ngehack sensor kamera yang ada di autonomous self driving car. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya ada juga, cuma ini yang diserangnya adalah data fingerprint. Jadi penduduk Amerika itu data fingerprintnya itu berhasil dicuri. Dan hasil curian itu ya memang belum terbukti ada apa penyalahgunaan. Tapi kalau orang tahu data fingerprint tiap orang, ya dia bisa pura-pura jadi orang lain dan dia bisa membuat ya mungkin replika dari jempol yang misalnya jempolnya presiden Amerika. Itu dibikin replikanya ya itu dipakai buat scan. Oh berhasil masuk seperti itu contohnya. Oke. Nah itu beberapa contoh security di dunia IoT yang berhasil dihack. Nah ada lagi yang lain yaitu boneka. Boneka yang dia di telapak kakinya, teddy bear sih, teddy bear itu di telapak kakinya ada tombol. Dan kalau tombol itu dipencet, orang bisa ngerekam suara. Dan biasanya itu digunakan untuk kakek nenek yang pengen ngasih hadiah ke
cucunya. Di cucunya lahir, tapi jauh. Nah, si kakek nenek ini dia ingin ngomong, ya sehat-sehat ya nak, kayak gitu. Nah, suara itu yang direkam di boneka teddy bear-nya. Dipencet kakinya, direkam, dan kemudian boneka itu dikirimkan ke si cucu misalnya. Nah, yang menjadi masalah adalah suara si kakek nenek itu ternyata direkam dan disimpan di EEPROM. Jadi meskipun baterainya habis, rekamannya tetap ada. Nah, yang jadi masalah, rekaman itu bisa dipakai buat apa? Sekarang kan udah ada mesin learning yang bisa niru suara orang kan, asalkan diberikan sampel suaranya. Nah, kalau suara yang terekam di teddy bear itu digunakan untuk apa? Mesin learningnya belajar, oh ini suaranya si kakek sama nenek. Nah, dia jadi bisa niru suara kakek nenek tersebut. Itu tiga contoh cyber security attack di dunia IoT. Pertama yang tadi chip, kedua yang fingerprint, yang ketiga adalah si teddy bear. Ada beberapa lainnya lagi sih, cuma cukup itu aja. Oke, ada pertanyaan? Izin tanya Pak. Yuk, Abraham ya, oke. Abraham nanya, Pak izin bertanya, kalau kita mau meretas ke smart home, apakah backdoor pada router sebuah rumah bisa jadi penetrasi kita, Pak, ada atau yang lain masuk ke smart home? Oke, pertanyaan menarik sekali nih. Nah, di smart home, uh, sampai saat ini, produk smart home, kayak misalnya smart lamp, smart plug, terus ada lainnya lagi smart AC, ada banyak lagi yang lainnya. Nah, semua bisa dikontrol lewat internet. Jadi, orang dari kantor, dia bisa ngecek, tadi saya sudah matiin saklar belum ya, lampunya sudah saya matiin belum ya, gitu. Nah, dia bisa ngecek di smartphone tadi. Oh iya, sudah mati. Tapi kalau misalnya nggak yakin, ya bener nggak ya mati, saya bisa nyalain, ceklek, nyala, kemudian matiin lagi di smartphone. Untuk mastiin bahwa dia mati lampunya. Nah, ada sebagian juga dari perangkat-perangkat smart home yang bisa dikontrolnya secara lokal. Jadi nggak perlu internet. Contoh misalnya dengan menggunakan Zigbee. Jadi kalau kita punya koneksi Zigbee, itu kita bisa ngontrol smart lamp. Jadi kita bisa connect. Modelnya kayak Bluetooth. Cuma kalau Bluetooth kan dia pairing kan satu ke satu. Memang ada yang dia modelnya adalah uh, uh, single to many, ada berapa. Cuma memang defaultnya Bluetooth adalah pairing satu ke satu. Nah, kalau Zigbee, dia bisa langsung broadcast. Jadi dia kayak TCP/IP aja. Jadi misalnya saya pengen cari lampunya siapanya nyala nih, ceklek. Tanpa perlu ada WiFi, tanpa perlu ada LTE. Jadi nggak perlu connect ke internet, saya bisa matiin dan nyalain lampu menggunakan Zigbee tadi. Oke, nah sekarang balik lagi pertanyaannya si Abraham. Nah, kalau kita mau meretas atau ngehack smart home, nah kalau misalnya kita mengendalikan perangkat smart home itu direct menggunakan Zigbee, tentunya kita nggak perlu router. Nah, kalau model seperti itu, tanpa router, ya satunya cara kita bisa ngehack perangkatnya adalah ya kita perlu tahu autentikasi di perangkat itu apa. Karena pada saat kita connect lewat Zigbee, dia nanya autentikasi juga. Jadi di Zigbee ada autentikasi juga. Cuma rumit memang. Jauh lebih rumit dibandingkan kalau perangkat kita itu dikontrolnya lewat internet. Kalau di internet berarti dia lewat router. Misalnya lewat kita langganan internet, maka di rumah kita pasti ada yang namanya WiFi router. WiFi router
satu sisi ke ISP, ke internet, satu sisi lagi, nah ini biasanya lewat wireless, WiFi, itu ke perangkat-perangkat kita. Nah, kalau kita menerapkan smart home yang menggunakan router tadi, jadi kita ngontrolnya lewat internet nih, gitu. Ya, memang titik pusatnya jadi di router. Kalau kita bisa mengendalikan routernya, ya kita bisa mengendalikan semua perangkat yang ada di smart home kita. Nah, jadi memang router atau WiFi router yang ada di rumah itu memang jadi titik yang paling rentan untuk bisa digunakan hacker masuk. Apalagi WiFi routernya itu di satu sisi dia nyambung ke public network, misalnya internet. Jadi orang dari luar itu bisa nyoba masuk ke WiFi router tanpa perlu orang tersebut ada di dalam rumah kita. Jadi jawabannya ya, router bisa jadi backdoor atau titik paling rentan untuk hacker bisa penetrasi ke perangkat kita. Salah satu caranya seperti itu. Cara lainnya ya masuk langsung ke masing-masing perangkat tadi, ke device-nya. Jadi kayak smart lamp. Di smart lamp itu biasanya dia punya ada ID. Jadi setiap perangkat IoT di smart home misalnya, di smart home itu dia punya ID. Jadi pada saat kita nyalakan lampu teras, itu sebenarnya kita ngirimkan tolong nyalakan lampu dengan ID sekian. Jadi bukan lampu teras hanya nama saja, tapi dia ada ID uniknya. Misalnya ID unik 0x99F57, oh itu teras, lampu teras. 0x9958A misalnya, oh itu lampu kamar. Contohnya seperti itu, Abraham. Nah, bisa menjelaskan ya. Jadi titik rentannya memang ada di router dan titik rentan kedua itu ada di device-nya, perangkatnya. Cuma memang lebih susah device. Karena tadi ada ID uniknya dan juga ada autentikasinya. Dan bisa menjawab, Mas Abraham? Bisa-bisa, Pak. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi tadi ternyata beberapa protokol saat ini untuk security di IoT fokusnya adalah ke data in transit. Memang sedikit yang menerapkan security di data at rest, baik di cloud-nya maupun di IoT device. Jadi kalau misalnya kita nyimpan data di Google Firebase, itu datanya plain text. Belum ada fitur buat enkripsi di Google Firebase. Contohnya seperti itu. Oke. Nah ini ya kebetulan ini kok bidang saya, yaitu security di IoT, makanya ada beberapa roadmap penelitian saya itu fokusnya yang ke sini. Pada saat apa? Pada saat data itu in transit dan juga pada saat data itu at rest. Jadi pada saat data ini disimpan di dalam IoT device, di EEPROM, apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan data ini? Ya minimal ada hash-nya, atau kalau enggak minimal kalau enggak bisa ditambah dengan enkripsi misalnya. Cuma kalau kita menggunakan enkripsi, dekripsinya dilakukan di mana? Apakah dekripsinya dilakukan di node yang menerima data di sini, atau dekripsinya dilakukan di sini? Jadi maksudnya di bawah physical layer ini sebenarnya ada layer-layer, ya kita anggap layer aja ya. Jadi di sini adalah hardware-nya, hardware IoT-nya, IoT device ini hardware-nya. Kemudian di batasnya hardware itu kan ada OS, dan di sini lagi ada data.
Nah, sekarang terserah kita. Kalau misalnya datanya mau dienkripsi, oke, good berarti. Data encrypt. Nah, sekarang kalau data di-encrypt, kalau orang nyuri, aman kan? Jadi setidaknya orang nyuri, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ini datanya kok aneh gitu, karena dia di-encrypt. Nah, sekarang yang melakukan decrypt itu siapa? Apakah itu device-nya sendiri dengan menggunakan OS di sini? Jadi apakah di sini dilakukan decrypt? Sehingga pada saat datanya itu dikirimkan ke luar, misalnya ke cloud atau ke node IoT device lainnya, itu sudah datanya sudah plain text. Itu kalau decrypt ini dilakukan di OS. Nah, cuma kendala jadi gini kan, kalau data yang dikirimkan plain text, aman nggak datanya, data in transitnya ini? Kita harus mikir lagi, oh encrypt-nya nanti gimana nambahnya ya? Ribet lagi jadinya. Namanya di sini biasanya datanya di-encrypt, oke. Decrypt-nya jangan di sini, tapi di misalnya aplikasi cloud-nya. Jadi pada saat data dikirimkan ke cloud, datanya bukan plain text, tapi masih data yang terenkripsi ini. Data yang ini. Karena data dienkripsi, berarti pada saat dikirimkan, ya relatif cukup aman kan. Nah, nanti aplikasi di cloud, dia yang punya kunci, dia yang bisa menerjemahkan atau membuka data tersebut artinya apa. Nah, cuma setiap teknologi pasti ada plus minusnya kan. Nah, minusnya adalah, iya kalau datanya dikirimkan ke IT cloud, kalau dikirimkan ke node lain. Jadi saya bukan cloud, tapi dikirimkan ke uh, node lain. Node lain itu berarti ada hardware-nya sendiri, ada OS-nya sendiri, dan juga ada memori buat nyimpan datanya. Nah, yang jadi masalah adalah berarti hardware yang menerima datanya, dia harus tahu caranya melakukan decrypt. Dan jangan lupa, proses dekripsi maupun proses enkripsi itu adalah proses yang ekshaustif. Atau dia sangat memakan banyak waktu. Kenapa? Karena dia looping terus. Semakin aman suatu enkripsi, jumlah loopingnya pasti akan semakin banyak. Contoh misalnya SHA-256 dengan SHA-512. Itu nggak cuma key-nya saja yang beda, tapi juga jumlah loopingnya pun juga berbeda. Lebih banyak yang 512. Nah, kalau loopingnya banyak, maka IoT device kita akhirnya jadi sibuk dengan melakukan dekripsi, looping untuk menerjemahkan satu data. Wasting time jadi. Nah, makanya di sini kita bisa milih enkripsinya, oke lah dilakukan di IoT device. Tapi pada saat datanya itu mau dikirimkan, data terenkripsi yang mau dikirimkan, didekrypt dulu atau tetap dalam format enkripsi tadi. Nah, itu yang tergantung dari situasi dan kondisi di implementasinya. Oke? Nah, untuk topik diskusinya, ini saya jelaskan tentang ada beberapa kejadian juga tentang apa peretasan atau penetrasi dari IoT. Itu bisa ya ini sebenarnya hanya di konsepnya aja. Ya tetap tadi di IT security sama kayak di cyber security, ya tetap mainannya ya di sini. CIA, confidentiality, availability, dan integrity. Termasuk juga kita harus menambahkan autentikasi dan otorisasi. Oke.
Seperti ini. Cuma tadi kan kalau IoT device yang melakukan dekripsi, ya kita harus perhatiin constraint terhadap device-nya. Device-nya sanggup enggak untuk melakukan dekripsi? Ribet loh dekripsi itu, gitu. Contohnya seperti itu. Oke, soalnya kayak misalnya kita bikin program sederhana untuk Node MCU, ya Node MCU yang ini, gitu. Sederhana programnya, tapi begitu dikompilasi, decompile, kok jadinya langsung 2 kilobyte ya? Kok gede banget filenya, hasil programnya gitu. Padahal sederhana programnya. Gitu. Nah, 2 kilobyte langsung hampir habis berarti flash memorinya. Apalagi kalau nanti dipakai buat bikin program untuk apa namanya? Untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Itu makanya ada beberapa pertimbangan pada saat kita ingin menerapkan security di IoT. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau enggak ada, mungkin tadi sampai sekian ya. Ini soalnya di kelas juga sudah sepi. Nanti saya Pak, saya mau buatkan. nanya, Pak. Oh ya, silakan. Tadi saya agak ini Pak, menarik yang tadi yang di biometrik ya Pak. Hmm. Kalau menurut Bapak sendiri kalau untuk eh, flow dari biometrik sendiri gimana Pak? Kan kalau yang kita tahu gitu ya Pak, biometrik itu saat ini mungkin yang unik dan susah untuk dibobol mungkin ya Pak. Tapi kalau menurut Bapak sendiri ada flow-nya nggak sih Pak untuk di biometrik gitu Pak? Apa dari chip security-nya atau dari usernya sendiri? Gimana Pak? Oke. Ini pertanyaan menarik. Ini kayaknya tesisnya tentang ini ya, biometrik ya. Oke. Biometrik itu adalah data yang melekat ke tubuh orang. Contoh misalnya fingerprint, kemudian retina, terus juga wajah orang. Nah, kalau misalnya fingerprint tadi tercuri datanya, bisa nggak sih disalahgunakan? Jawabannya bisa. Yaitu dengan tadi, kita bisa membuat 3D printing untuk membuat jempol yang 3 titik untuk identifikasi fingerprintnya, itu bisa kita tiru di 3D printingnya. Dan replika jempol tadi bisa kita pakai buat kemana-mana. Seperti itu. Nah, jadi kalau fingerprint, ya dia memang apa mudah untuk mudah untuk disalahgunakan. Nah, ntar ya, saya caranya habis. Ya. Nah, kalau misalnya wajah orang, nah wajah orang kebetulan kapan ya? 2-3 tahun lalu itu ada bimbingan TA saya, bimbingan skripsi, itu menggunakan Raspberry Pi untuk identifikasi wajah orang. Jadi tambahin kamera, deteksi wajah orang. Nah, wajah orangnya itu sebenarnya sudah banyak datasetnya, sampai sekitar 100-an lebih satu orangnya. Dan ada 5 orang yang direkam. Karena Raspberry Pi waktu itu ya cukup mahal, dan waktu itu masih pakai Raspi 3, jadi datanya masih terbatas. Memori di Raspi-nya masih terbatas, jadi hanya bisa sampai 120 gambar per orang. 120 gambar itu sudah dari berbagai sudut ya. Dari depan, kemudian dari minggir dikit. Awal itu kita bikinnya per 10 derajat. 10 derajat, minggir, kemudian 20, 30, 40, 50, 60, sampai 90 di sisi ini. Terus geser. 10, 20, 30, 40, 50, sampai 90 lagi. Terus juga ke bawah. 10, 20, 30. Jadi kelihatan dari atas. Nah, itu datanya ada banyak. Sudah dilakukan pengujian
bagus. Tapi kemudian pada saat pengujian dilakukan dengan menggunakan foto orangnya, ternyata kameranya ketipu. Jadi misalnya foto saya itu sudah direkam di Raspberry Pi-nya. Terus saya minta masih saya coba wajah saya di print atau dibikin kayak topeng, terus kamu pakai, ternyata Raspberry Pi-nya tipu, dianggapnya saya yang datang. Contohnya seperti itu. Jadi, oke, fingerprint berarti mudah untuk di ini, meskipun perlu effort karena harus bikin replika jempol. Terus wajah sama juga bisa diakalin. Nah, yang paling susah itu adalah retina sekarang ini. Jadi kalau retina itu karena dia di dalam dan sampai sekarang kita belum tahu juga gimana caranya nipu scan retina itu ya gitu. Kita sampai sekarang masih belum. Dan ya mudah-mudahan sampai ke depan pun juga belum bisa. Jadi dari biometrik yang sekarang saat ini paling aman adalah masih retina mata. Gitu Mas. Jadi memang kalau untuk biometrik ya masih bisa ada celah keamanannya. Ya, nanti coba saya cariin dulu. Saya sempat rekam videonya untuk yang Untuk yang ini, yang wajah tadi. Kalau yang fingerprint memang belum apa belum ada videonya. Soalnya waktu itu belum punya 3D printing gitu. Itu mungkin benar bisa menjawab ya. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Fajar. Oke, pertanyaan dari Fajar. Untuk checking data yang diterima device kita apakah valid atau tidak, apakah harus setiap saat? Jawabannya ya, karena setiap data hash-nya beda. Jadi misalnya data pertama, itu misalnya data temperatur ya. Temperaturnya misalnya 25,1. Hash-nya sekian misalnya. Terus data berikutnya 25,7 di hash lagi. Nah, hasil hash di sini sama hash pertama itu harus beda. Sehingga pada saat orang nerima, dia tahu bahwa ini data ini valid atau enggak. Takutnya ada yang ngubah di tengah jalan. Padahal lagi kebakaran, suhunya 150 derajat, di sini laporannya 25, adem kayak gitu. Jadi jawabannya ya. Jadi memang kalau kita mau mengasih data integrity memang harus per data tadi. Oke. Nah, biasanya juga kita tambahin sih untuk hash itu tidak hanya datanya, tapi biasanya kita tempel dengan timestamp biar unik. Jadi misalnya data pertama 25 derajat Celcius. Data kedua, sama 25 derajat Celcius. Nah, kalau datanya sama, di hash, ya tetap sama juga hasilnya. Nah, makanya data tersebut biasanya kita tambahin timestamp. Sehingga pada saat dia 25 derajat Celcius juga, timestampnya minimal beda. Jadi data pertama dengan data kedua beda di timestamp. Sehingga hash-nya jadi berbeda juga. Contohnya seperti itu, Mas Fajar. Anda bisa menjawab ya. Oke, mudah-mudahan minggu depan kita coba ya. Kayaknya menarik kalau kita mau demokan yang untuk IT security ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, ada lagi. Bentar. Jika menggunakan security blockchain, bagaimana integrasi blockchain dengan... Wow, ini pertanyaan advance sekali nih. Ada pertanyaan lagi, bentar. Oh, ini ada pertanyaan kedua. Bentar ya, yang tadi. Bisa bertanya, possibility kita decrypt hash itu, misalnya contoh kayak pakai tools John the Ripper, Hydra, potensi seperti apa berkaitan dengan komputasi yang besar. Oke. Kalau hash, sederhana, encrypt yang rumit. Kenapa? Soalnya kalau encrypt, dia ada
3 syarat kan untuk menunjukkan bahwa hasil enkripsi itu bagus. Misalnya avalanche efeknya harus tinggi. Avalanche efek maksudnya 1 bit aja diubah, hasilnya berubah semua. Nah, karena 3 syarat tadi, makanya enkripsi itulah proses yang ekshaustif. Tapi kalau hash, kita punya data, kita cuma ngambil jumlah dari data ini berapa, jumlah dari data ini berapa, jumlah dari data ini berapa, kemudian secara row berapa. Sehingga kalau ada satu data yang berubah, ceklek, maka kita tahu, loh, kok berubah? Loh, kok berubah? Oh, data ini salah nih. Coba kita nggak tahu datanya berapa sih. Gitu. Itu hash. Jadi hash itu mirip seperti apa ya? Apa sih parity bit kalau zaman dulu ya? Jadi ngitung ini paritinya genap atau ganjil. Hash itu seperti itu, cuma dia jauh lebih rumit karena dia 2 dimensi. Hash itu. Oke, jadi jawabannya untuk pertanyaan apakah membutuhkan komputasi yang besar, jawabannya tidak, karena hash itu dia sederhana, dia hanya menjumlahkan row sama kolom. Kembali, row sama kolom. Seperti itu. Oke, jawab ya, rame-rame ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Satria. Kalau menggunakan security blockchain, oke, wah ini pertanyaan berat ini. Bagaimana integrasi blockchain dengan IoT untuk dapat meningkatkan keamanan dalam lingkungan smart devices? Nah, blockchain itu kan luas banget ya. Jadi, dan kebetulan saya juga tidak menguasai detailnya. Tapi yang saya tahu, blockchain itu, dia melakukan mirip seperti enkripsi, cuma enkripsinya dia seperti daisy chain. Jadi, kalau kita punya hasil enkripsi ini, kita hanya bisa mendekripsi sampai 1 titik sebelumnya, misalnya seperti itu. Dan untuk mendekripsi ke depannya lagi, itu proses lagi. Jadi nggak bisa kita dari sini langsung ke sini. Itu salah satu fitur di blockchain. Jadi dia daisy chain. Kemudian ada juga istilahnya dia desentralisasi. Desentralisasi maksudnya semua orang punya data transaksi. Kalau ada satu yang ngaku, saya transaksi seperti ini, sementara yang lainnya beda, ya ini dianggap bohong. Itu disebut sebagai desentralisasi. Jadi mayoritas dia menang. Nah, kalau kita hubungkan antara keamanan menggunakan blockchain di IoT, bagus. Hanya saja kalau keamanannya kita terapkan di data address, di device-nya, berat. Karena enkripsinya jadi bertahap, daisy chain. Tapi kalau misalnya keamanannya bukan di data address, tapi di data in transit, nah itu bagus sekali. Kenapa? Soalnya konsep dari blockchain itu mirip sekali atau sangat bisa diterapkan dengan konsep IoT yang network the device itu banyak banget. Dan semuanya levelnya sama, desentralisasi. Jadi, kalau kita mau menerapkan, jadi jawaban dari pertanyaan ini, kalau kita menerapkan security blockchain di IoT, itu yang paling tepatnya adalah pada saat data in transit, bukan pada saat data at rest. Jadi kayak misalnya ada sebuah device ngirim data ke network, di saya suhunya ada 25 derajat Celcius gitu. Nah, akhirnya ada konsensus kalangannya. Benar nggak 25? Enggak kok, saya 100, saya 100, saya 100, saya 101. Nah, ini berarti 25 dianggap bohong. Contohnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tapi nanti saya coba ekspor lagi. Soalnya saya kebetulan memang belum masuk ke blockchain. Jadi hanya tahu kulit-kulitnya aja. Nanti kalau saya dapat ilmu tambahan, nanti saya share di minggu depan. Ya, Satria ya. Oke. Kemudian tadi ada satu lagi.
Oh, udah tadi ya ini. Oke, ada pertanyaan lagi untuk ini? Baik, kalau tidak ada, kita cukup sampai sekian. Kita ketemu lagi di depan. Nanti saya buatkan kuisnya ya. Kita nggak salah baru 3 kali kuis ya. Padahal kita pengennya 5 kali. Jadi nanti saya buatkan dulu. Dan tidak usah khawatir. Nanti di minggu terakhir kita akan buka kembali kuisnya. Jadi teman bisa mengulang kembali kuisnya. Dan saya hanya mencari yang best two saja. Itu yang terbaik. Dan untuk UAS nanti saya buatkan juga minggu ini, tapi nanti dikumpulkannya di pekan UAS. Jadi teman-teman masih punya waktu sekitar 3 minggu untuk mengerjakannya. Nanti saya share di LMS dan juga di grup ya. Baik, kalau gitu terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Selamat sore semuanya. Sore Pak, Sore, terima kasih. Pak. Terima Terima kasih kasih, banyak, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.